Beberapa hari berikutnya, Kasukabe menemukan sebuah surat mencurigakan di ruangan Usagi. Dia mendatangi Asuka yang baru saja bangun tidur dan menunjukkan surat itu. Mereka berdua segera pergi mencari Sakamaki. Ternyata Sakamaki lagi ngecek beberapa buku di perpus bareng Jin. Tapi Jin kelelahan dan tidur. Pas lagi ngecek, mendadak Asuka datang sambil lari. Sakamaki langsung pura-pura tidur. Asuka membangunkan dengkulnya buat membangunkan Sakamaki. Tapi Sakamaki mengangkat Jin, sehingga wajah Jin lah yang digampar dengkul Asuka. Setelah insiden membagongkan itu, Asuka memberikan surat kepada Jin. Ternyata surat itu berisi pemberitahuan adanya festival kebangkitan naga api. Bakal banyak hal seru yang ada di festival itu. Ternyata Usagi diam-diam menyembunyikan surat itu. Dan Kasukabe menemukannya pas lagi beres-beres. Jin bilang festival itu lokasinya sangat jauh. Kasukabe, Asuka, dan Jin pura-pura nangis karena mereka nggak dikasih tahu mengenai festival seru itu. Akhirnya setelah meninggalkan surat buat Usagi, mereka semua berangkat menuju festival kebangkitan naga api. Sakamaki dan yang lainnya ternyata nggak ngajak Jin buat ikut. Pas lagi nyantai di kedai kopi, Jin ngasih tahu kalau jarak yang mereka tempuh itu jauh banget. Dunia taman mini memiliki luas wilayah yang mirip dengan bintang. Perjalanan akan lebih cepat pakai Astral Gate, tapi harganya sangat mahal. Asuka bertanya, kira-kira seluas apa dunia taman mini? Sakamaki mikir, kalau seluas bintang yang dimaksud itu mirip matahari. Sakamaki mikir, kalau seluas bintang yang dimaksud itu mirip matahari, maka luasnya sekitar 13.000 lebih luas dibandingkan bumi. Dan karena tujuan mereka sangat jauh, Jin berkata jaraknya sekitar 980.000 km. Sakamaki dan yang lainnya shock, karena itu Jin menyarankan agar mereka mengakhiri perjalanan yang gak mutu itu dan segera kembali. Asuka bilang mereka gak mungkin kembali setelah nulis surat buat Usagi. Sakamaki juga setuju, mereka bakal pergi menemui Shiroyasa karena yang mengirim surat itu adalah Thousand A. Sementara itu Usagi udah minta anak-anak lain buat nyari Sakamaki dan yang lainnya. Tapi mereka gak ada di mana-mana. Usagi sebel, kemudian melesat meninggalkan markas mencoba menemukan anak-anak pembuat onar itu. Di sisi lain, Sakamaki dan yang lainnya udah sampai di tempat Shiroyasa. Dia ingin Shiroyasa mengirim mereka ke wilayah bagian utara, tempat festival kebangkitan naga api diselenggarakan. Shiroyasa sebel karena Sakamaki datang-datang langsung ngoceh terus. Shiroyasa sudah menyiapkan sesuatu untuk festival, tetapi sebelumnya dia membahas hal serius lebih dulu. Dia udah tahu kalau Sakamaki dan gengnya berurusan dengan Raja Iblis. Reputasi mereka bahkan udah diketahui oleh beberapa Floor Master. Karena itulah, ada salah seorang Floor Master yang tertarik meminta bantuan Sakamaki dan gengnya. Sebelumnya Shiroyasa tanya, apa mereka tahu soal Floor Master? Jin dan teman-temannya kompak bilang gak tahu apa-apa. Cuma Sakamaki yang tahu sedikit. Floor Master adalah pengatur lapisan taman mini. Mereka menjaga kedamaian dan memastikan komunitas kecil biar bisa berkembang. Mereka juga dipercaya untuk memimpin perlawanan terhadap Raja Iblis. Para Floor Master termasuk Shiroyasa diberi hak istimewa untuk melakukan hal-hal itu. Festival kebangkitan naga api di utara karena salah satu Floor Master dari utara. Pemimpin Salamandra menyerahkan kekuasaan terhadap pewarisnya. Jin terkejut saat mendengar Salamandra. Ternyata dulu komunitasnya berhubungan baik dengan Salamandra. Dia tak menyangka pemimpinnya sudah akan diganti. Shiroyasa menjelaskan bahwa penerusnya adalah putri dari pemimpin sebelumnya. Nama pemimpin baru itu adalah Sandora, yang menerima julukan naga api. Jin juga mengenal Sandora dan kaget, karena masih 11 tahun udah dijadikan pemimpin. Shiroyasa diminta untuk menjaga festival tersebut, karena Floor Master di sana sepertinya ada yang tak suka dengan bocah yang menjadi pemimpin. Sakamaki gak sabar lagi dan pengen segera diantar ke utara. Shiroyasa bertepuk tangan beberapa kali, kemudian bilang mereka udah sampai di bagian utara. Pas keluar, mereka beneran udah sampai di utara yang budayanya beda banget sama di timur. Celakanya Usagi sudah sampai di sana. Sakamaki dan yang lainnya auto kabur dari cewek kelinci itu. Karena udah ketangkap, Kasukabe menemui Shiroyasa dan menjelaskan kalau Usagi main kejar tangkap dengan anak-anak. Setelahnya Shiroyasa malah menawarkan sebuah gift game penciptaan yang sepertinya sangat cocok dengan Kasukabe. Di sisi lain, Usagi lompat ke sana sini nyari Sakamaki dan Asuka. Dia nemuin mereka berdua lagi asik jalan-jalan. Asuka berhasil ketangkap dan kini giliran Sakamaki yang masih berhasil kabur. Mereka kejar-kejaran sampai bikin warga kota heboh. Di atap bangunan, mereka saling menantang pada gift game. Yang menang boleh memerintah sesuka hati. Mereka bakal main kejar tangkap. Ketangkep duluan kalah, keduanya setuju. Saat game dimulai, mereka lompat ke sana sini dengan cepat. Warga kota geger sekaligus takjub dengan aksi mereka. Karena saking hebatnya, Sakamaki dan Usagi sampai membuat runtuh sebuah gedung. Hasil game malah seri, dan mereka berdua boleh saling memerintah satu sama lain. Celakanya pihak militer sudah sampai di tempat mereka berada. Usagi langsung berubah menjadi sok polos biar selamat. Sementara itu, Kasukabe berhasil masuk ke babak final setelah mengalahkan lawan-lawannya. Final gift game akan dimulai besok. Setelahnya Kasukabe dan teman-temannya dikumpulkan di depan Sandora. Mandula orang yang menangkap Sakamaki juga ada di sana. Shiroyasa udah meminta maaf dan siap membangun gedung yang dirobohkan Sakamaki dan Usagi. Setelahnya dia membahas masalah yang lebih penting.
Menurut ramalan, Raja Iblis bakal menyerang di festival kebangkitan naga api ya. Karena itulah Sakamaki dan teman-temannya harus berjaga sepanjang festival itu. Di sisi lain, Asuka ketemu sama makhluk kecil imut yang hanya bisa ngomong Ratan Vanguard. Mereka menjadi akrab dan jalan-jalan bareng. Mereka lihat pameran di festival. Celakanya ratusan tikus ganas mendadak muncul dan menyebarkan teror. Asuka mencoba menghentikan mereka, tapi dia gagal melakukannya. Untungnya Leticia muncul dan membasmi para tikus. Mereka segera berkumpul dengan teman-teman lainnya. Malamnya Shiroyasa mengumpulkan mereka semua. Besok Usagi harus menjadi wasit di pertandingan final. Kasugabe bertanya siapa lawannya di final besok. Shiroyasa cuma bilang ada dua komunitas lain yang ikutan dalam turnamen Gift Game. Mereka adalah komunitas Will of Whips dan Ratan Vanguard. Ternyata menurut rumor, Ratan Vanguard ini bekerja untuk Raja Iblis. Menurut legenda kuno, ada peniup seruling Hamelin yang bisa mengendalikan tikus-tikus liar di komunitas Ratan Vanguard. Asuka langsung merasa khawatir karena tadi dia baru diserang tikus-tikus liar dan juga akrab sama makhluk kecil yang cuma bisa ngomong Ratan Vanguard. Babak final pun dimulai. Kasugabe akan melawan Ayasa Ignis dari Will of Whips. Ternyata Ayasa bisa memunculkan makhluk abadi yaitu Jack-O-Lantern. Game yang harus dilalui adalah mereka dilemparkan ke sebuah labirin pohon. Siapa yang cepat keluar akan dinyatakan menang. Pertandingan dimulai. Selain harus mencari jalan keluar, Kasugabe juga harus melawan Jack-O-Lantern yang sangat kuat. Karena tak punya kemungkinan menang, Kasugabe menyatakan menyerah. Pertandingan pun selesai. Tak lama kemudian, selebaran berhamburan dari langit. Ternyata itu adalah kontrak paksa Gift Game dan pelakunya adalah sang Raja Iblis. Shiroyasa tak bisa ikut campur dan tubuhnya langsung dikurung asap hitam. Sementara itu kekacauan terjadi karena para warga panik dengan serangan Raja Iblis. Sakamaki dan yang lainnya pun beraksi. Sakamaki menghadapi dua iblis bernama Weser dan Return. Sakamaki berhasil menyerang Weser, namun ternyata Weser cukup kuat sehingga bisa bertahan. Weser meminta Return untuk pergi dan melaksanakan perintah Raja Iblis. Sementara dia akan menghadapi Sakamaki. Di langit, Leticia bertarung melawan Raja Iblis, yaitu perempuan bernama Pest. Keduanya bertarung dengan hebat, namun Leticia tampak kewalahan. Di saat-saat genting, Sandura muncul dan ikut melawan Pest. Sementara itu, Return sudah meniup serulingnya. Para makhluk buas bermunculan dan meneror warga. Sementara itu, Return mendatangi Shiroyasa yang belum bisa membebaskan diri. Asuka memerintahkan Kasugabe membawa Jin menjauh. Setelah Jin dan Kasugabe aman, Asuka mencoba menghadapi Return. Tapi dia terlalu lemah melawan Return dan seruling Hamelinnya. Setelahnya Return meniup serulingnya lagi dan mulai mengendalikan semua orang di kota itu. Semua orang mulai bertarung satu sama lain. Sebelum situasi menjadi lebih buruk, Usagi muncul sebagai Jetmaster dan meminta kedua belah pihak menunda Gift Game. Mereka harus melakukan negosiasi sampai kedua belah pihak menyepakati permainan. Setelahnya Pest, Return dan Weser menemui Sakamaki dan yang lainnya. Mereka berunding dan sepakat akan menunda pertandingan selama beberapa waktu. Jangka waktu maksimal penundaan adalah 1 bulan. Karena Pest sudah menyebarkan wabah penyakit ke semua orang. Jika lewat dari sebulan, orang-orang tidak akan bisa diselamatkan. Peraturan permainan, Sakamaki dan timnya harus menemukan rahasia di balik legenda Hamelion. Mereka harus menghancurkan legenda palsu dan membangkitkan legenda yang asli. Di sisi lain, Asuka sadar setelah pingsan cukup lama. Dia dan makhluk kecil berada di sebuah gua. Ada puluhan cahaya yang melayang di sekitar mereka. Ternyata mereka adalah roh komunitas Ratan Vanguard yang meninggal karena wabah hitam di masa lalu. Mereka menawarkan senjata mereka, yaitu robot raksasa bernama Dian yang ada di gua itu untuk Asuka. Dengan robot itulah, Asuka pasti bisa mengalahkan anggota Pest. Sementara itu Sakamaki mendatangi Kasugabe yang sakit. Dia membahas mengenai legenda palsu yang harus dihancurkan. Setelah berpikir baik-baik, Sakamaki tahu kalau legenda palsu yang harus dihancurkan dan menunjukkan legenda asli adalah kaca di sebuah bangunan kota. Beberapa waktu kemudian, pertandingan kembali berlanjut. Para warga kembali saling perang. Pest dan teman-temannya mengetahui kalau Sakamaki sudah menebak teka-teki mereka. Karenanya, Pest sengaja melancarkan taktik barunya. Seketika itu juga, seluruh kota berubah menjadi menyerupai kota Hamelin di masa lalu. Dengan demikian, lokasi bangunan yang dicari Sakamaki dan teman-temannya akan sulit diketahui. Sakamaki kembali bertarung dengan Weser. Sementara monster-monster raksasa muncul di kota. Untungnya Asuka dengan robot raksasa yaitu Dean muncul dan siap membantu pertarungan tersebut. Duel dahsyat pun terjadi di sepenjuru kota. Sakamaki masih bertarung melawan Weser. Di tengah-tengah pertarungan, Sakamaki tahu kalau Weser adalah peniup seruling Hamelin yang asli. Return adalah perwujudan tikus penyebar wabah. Pest adalah perwujudan kematian, dan Weser selain perwujudan dari sungai tetapi juga merupakan sang peniup seruling. Weser memuji kepintaran Sakamaki dan mengajaknya bergabung bersamanya. Tapi Sakamaki menolak karena dia punya tujuan lain. Keduanya pun melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Asuka dan Dean menghadapi monster-monster besar. Dia berhasil menghancurkan mereka semua.
Setelahnya Asuka menantang Ratten untuk mencoba mengendalikan Dean dengan serulingnya. Ratten pun menerima tantangan itu, kemudian mulai memainkan sebuah lagu. Di tempat lain, Leticia dan Sadora bertarung habis-habisan melawan Pes. Mereka berdua bukanlah lawan yang mumpuni untuk mengalahkan Pes. Kembali ke Sakamaki, dia berhasil mengalahkan Weser. Tubuh Weser melebur lenyap setelah menerima kekalahan. Tubuh Ratten juga mulai memudar setelah gagal mengendalikan Dean menggunakan serulingnya. Kini tersisa Pes seorang yang harus dikalahkan. Sakamaki ikut terlibat dalam pertarungan itu. Tak mau kalah, Pes menyebarkan wabah mematikan yang lebih banyak ke sepenjuru kota. Setelahnya Usagi juga ikut bertarung. Dengan gift card, dia memindahkan pertarungan ke kawasan yang mirip bulan. Usagi menggunakan kekuatan penuh untuk menciptakan senjata Indra. Asuka dan Dean muncul, mengambil senjata yang diciptakan Usagi, kemudian mengajar Pes sampai mutiar. Pertarungan pun dimenangkan kubu Sakamaki dan yang lainnya. Wabah penyakit segera menghilang. Pemulihan kota segera dilaksanakan beberapa saat setelahnya. Tak lama kemudian, Sakamaki dan rombongannya meninggalkan kota itu. Asuka diperbolehkan membawa Dean, si makhluk kecil. Mereka kembali ke wilayah gersang milik Nonem. Saat sedang berkumpul di sana, sebuah surat jatuh dari langit dan ditujukan kepada Sakamaki. Dan anime ini pun selesai sampai di sini, coy.